Peraturan organisasi Weda Posana Asram. Peraturan organisasi Posana Asram. Buku yang diterbitkan Denpasar November 2017. Pembukaan Umawi Gena Mastu Namo Sidem atas asam kedua warung gerahi disang duasyo dua masa peraturan organisasi Weda Posana Asram ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Weda Posana Asram sebagai lembaga penegak ajaran Weda menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk melayani umat, mempelajari pengetahuan Weda dalam menjalankan tugas pokok fungsi itu. Weda Posana Asram tetap berlandaskan pada jadi WPA ini dalam menjalankan tugas pokoknya dan fungsinya sebagai Weda Posana Asram, yayasan pencetak pandit-pandit kolektif itu memiliki fungsi dan tugas pokoknya itu yaitu berdasarkan 5 pilar ya. 5 pilar adalah pedoman prinsip dasar yang diyakini dilaksanakan secara konsekuen di WPA. 5 pilar yaitu kebenaran, kedua kebajikan, ketiga kedamaian, keempat cinta kasih, dan yang kelima tanpa kekerasan atau ahimsa. Mungkin ahimsa ini akan bisa kita kaitkan dengan ritual caru gambaran, ritual Agnihotra sebagai ritual pokoknya. Kemudian dikolaborasi dengan ritual tradisional yang berkembang. Terus ada, ini saya coba juga membaca ini, menarik ini. Satya Prema bersama WPA Lombok dan 5 lainnya di Denpasar, Bali. Klarifikasi dan penjelasan. Om Swastiastu. Dengan ini kami perlu memberikan klarifikasi atas postingan yang beredar yang diambil dari komentar Ikomang Artebawu, nama ditulis dengan huruf Dewanagari agar tidak menjadi bola liar dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang sengaja mendiskreditkan organisasi WPA. Pengurus WPA menyatakan bahwa pernyataan ajaran agama Hindu Bali tidak mengutamakan upekara atau sesajen, melainkan pujian atau japa, bukan pernyataan resmi dari WPA. Melainkan pendapat dari saudara Ikomang Artebawu dan pengurus WPA tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Jelas semua anggota WPA diwajibkan mempergunakan Pustaka Suci Weda sebagai dasar filosofi ajaran dan implementasi. Semua anggota WPA wajib menjaga tradisi leluhur yang baik. Ritual sesuai tradisi di segala patra
dan pilihan tingkatan ritual utama, madya, dan kanista ada 9 tingkatan. Menarik ini. WPA juga sangat menjaga budaya dan kearifan lokal genius sebagai wujud pelestarian tradisi leluhur yang baik. Demikian agar semua pihak dapat memahami dan bijak dalam menerima postingan di medsos. Tidak begitu saja mempercayai postingan yang telah dipelintir untuk membentuk opini bahwa WPA seakan-akan anti ritual yang menggunakan sarana banten atau sesajen. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Santi Santi Om. Ya, sangat menarik ini. Ini ada klarifikasi pada tanggal 11 April 2001 oleh Satya Prema. Kemudian setelah saya cek Satya Prema akunnya, ritualnya hanya Agnihotra saja. Foto-foto yang diupload, silakan netizen cek itu Satya Prema. Dia akunnya itu ritualnya hanya Agnihotra aja yang diupload. Nah, ritual tradisi lokal genius tidak ada yang dimasukkan di sana. Ya. Mengutamakan Prema Acarya juga. Ciri Hindu adalah Satya Dharma, Prema Santi Ahimsa tanpa kekerasan. Ya. Ini berarti dia memang benar dia mengutamakan atas dasar ahimsa, ya wajar aja dia menggunakan ritual pecaruan gambaran, Agnihotra. Nah, pecaruannya menurut Agnihotra hanya menggunakan nasi kepal. Bahkan di dalam sumber buku yang saya dapatkan ini ada namanya Resigana menggunakan nasi kepal juga ini buku dari WPA juga, ini Yayasan WPA yang sangat getol juga, Anak Agung Putu Partamawasa yang dengan nama gelarnya adalah Sri Pandita Gana Cakra ya. Ini dalam bukunya Lombok 1 Januari 2014, siswa ya murid Mahaganapati bernama Sri Arya Agung Partamawasa. Setelah saya baca ada namanya pecaruan juga di sini. Pecaruan yang tadi saya sebutkan itu. Ini ternyata setelah ada postingan klarifikasi ini, ada ide Resi Rarendra juga memberikan penjelasan, komentar, penjelasan atau klarifikasi yang bagus. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah lan santih. Nah, ide Resi Rarendra ini kalau saya melihat ini kebetulan ini pasti namanya adalah Resi Rarendra. Ini ternyata Dr. Iketut Arnaya SEMM. Dalam foto profilnya Resi Rarendra yang dalam TS-nya tadi, ini foto profilnya ya. Saya coba zoom. Di sini perhatikan itu ada fotonya Mangku Pastike WBT, Ketua WPA namanya Sri Begawan Yogananda yang pernah menjadi ya sopir ya. Saya dengar katanya jadi sopir itu di Kalimantan. Dalam Zoom atau yang dilaksanakan secara live
itu telah dijelaskan juga bagaimana track recordnya daripada Sri Begawan Agni Yogananda ini. Di dalam foto ini ada yang saya kenal itu Mangku Pastike, kemudian WBT, yang di tengah adalah Sri Begawan Yogananda yang ketua WPA, kemudian ke kiri lagi itu Ide Pandita Resi, nama lengkapnya Ide Pandita Resi Acarya Sui Rarendra Mahadharma. Sebelah kanannya lagi ada ini Ibu Puji nih. Ibu Puji dengan yang menggunakan gelar juga Ide Pandita Istri Nabe Petapakan Sui Mas Gangga Naraya. Sebelahnya lagi ada seorang Empu, saya apal namanya. Jadi foto profil ini itu diambil tanggal berapa nih? 19 Desember ya. Foto profil Ide Resi Rarendra, foto profil 19 Desember 2019. Kalau nggak salah ini tanggal 1 ya di bulan Desember itu, atau 1 Desember tepatnya. 1 Desember 2019 melalui akun saya temukan bahwa di sanalah pelaksanaan Dr. Iketut Arnay SEMM melakukan pelaksanaan Dwi Jati, ya, sehingga dihadiri oleh beberapa pejabat yaitu WHP Pak Mangku Pastike yang seperti ini ya. Ya, menggunakan foto profil ini. Oke, ada gangguan, lampunya kedap-kedip. Itu adalah klarifikasi yang diulang oleh Satya, ya, Satya Prema. Kemudian Ide Resi Rarendra menjawab, dan saya akan klik tertawa saya sini. Ya. Saya akan lanjutkan lagi. Mempelajari pedoman daripada WPA ini. Kenapa? Di tengah malam seperti ini membaca-baca, ya saya akan mencoba membaca Wedaposana ini. Tentunya di WPA mempunyai pedoman itu 4 pilar. Kalau kita di Hindu Indonesia, Hindu Dharma, Hindu Bali, ya kita meyakini adanya Pancasrada. Mengapa di dalam pedoman perguruan Wedaposana Ashram ini, saya tanya kenapa tidak menggunakan Pancasrada saja, gitu. Kenapa Pancapilar ajarannya Sai Baba dimasukkan di sini, gitu. Terus tadi ada klarifikasi yang dilakukan oleh Satya Prema.
Kemudian klarifikasi setiap prema. Kalau sudah memberikan klarifikasi, itu kan setiap prema ini sebagai apa di WPA? Di WPA itu kan ada ketua, ada sekretaris, ada bagian humas, ya, yang sudah saya share. Mengapa setiap prema yang memberikan klarifikasi? Apa jabatannya setiap prema di WPA? Sangat menarik sekali bagi saya. Terus tentang pemeriksaan kolektif, ya, tentang administrasi dikse pariksa, saya minta satu, coba berani enggak setiap prema klarifikasi. Saya sudah share yang namanya Inyoman Sudirman yang beralamat di Gandari, Mataram, Narmada, ya, di Narmada, Lombok Barat. Itu sudah melakukan dikse dan di ABCK bernama Ide Pandita Ageni Purnadiksa. Kesehariannya dia berlaku seperti seorang pemangku. Hasil cek recek kemarin di Kaweri itu sudah tidak ada namanya Inyoman Sudirman yang pakai warna biru dengan lengkap nomor handphone dan lain sebagainya. Sudah tidak ada. Lalu dia mendikse lagi. Alasan mendikse di Pura Banjarnya, setelah ditanya oleh Serimpu, seorang empu yang melakukan wintenan kembali, itu atas permintaan. Lalu ketika ditanya itu namanya, oh saya pernah dulu mendikse di Bali, mendikse kolektif, mendikse pemangku, dikse biasa itu kolektif. Lalu mengapa tidak jujur menyampaikan kepada empu yang mewintenin itu, yang baru purnama lalu di bulan April. Sekarang saya mau tanya sama Satya Prema, bisa enggak diklarifikasi itu? Sampai diberi gelar itu di Inyoman Sudirman menjadi depan itu. Cuma ngelingang wide belum. Lalu mengapa dibiarkan begitu saja di wintenin anggota Anda itu? Ketua WPA, sekretaris WPA, bagian humas WPA. Berani enggak mengklarifikasi fokus Inyoman Sudirman? Saya acungkan jempol Anda itu, WPA. Jika berani mengklarifikasi satu tentang Sudirman saja, sampai dia sudah bergelar atau ABC ke Pandita, hanya ngelingyang wida aja belum. Sekarang ini di April purnama itu diwintenin. Tapi Inyoman Sudirman mengaku dia pewintenan biasa kolektif di Bali. Tidak mengaku bahwa dia sudah seorang pandita. Saya tanya, Anda Yayasan Weda Posana mempertanggungjawabkan yang Anda diksain apa enggak? Katanya orang-orang suci kok berbohong. Itu Inyoman Sudirman. Siapa yang napak guru napaknya? Inyoman Sudirman yang bergelar Ide Pandita Ageni Purnadaksa. Ketika sekarang diwintenin jadi pemangku, apa pertanggungjawaban terhadap anggota Anda? Apa menganggap dia sudah keluar, tidak aktif dan lain sebagainya? Sungguh sangat disayangkan tidak bertanggung jawab penuh terhadap anggota Anda. Memberikan gelar kepada seorang tidak bertanggung jawab. Itu. Ini di dalam buku Pedoman Yayasan Weda Posana. Kalau boleh, saya memberikan masukan. Kalau merasa Hindu Indonesia
Hindu Dharma. Di sini mengapa dimasukkan bahwa Weda Posana tugas pokoknya dan fungsinya hampir sama dengan ajaran Sai Baba, 4 pilar. Cakupan program Weda Posana Ashram meliputi 3 biro, biro sosial, biro kemanusiaan, biro agama, bidang ritual dan spiritual. Saya akan mengkaitkan dengan TS dan klarifikasi yang mengatakan bahwa ritual yang saudara laksanakan di Weda Posana adalah ritual tradisional. Lalu mengapa di dalam yang diupload oleh Satya Prema hanya Agnihotra saja? Dari sana membuktikan bahwa ajaran apa yang diterapkan di Weda Posana ini tidak sesuai dengan tradisional. Itu hanya mencari pembenar saja, seolah-olah tradisional. Pasal 1 organisasi ini bernama Weda Posana. Weda Posana ini dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2012. Weda Posana ini berkedudukan di Denpasar. Ya, Weda Posana dibentuk pada tanggal 23 Oktober 2012. Tapi Weda Posana mempublish diksi-diksi kolektif itu mulai tahun 2005. Bagaimana bisa melakukan diksi kolektif dari 2005? Terus sedangkan di buku pedoman ini WPA berdiri 23 Oktober 2012. Kira-kira nyambung enggak dengan publishnya yang diksi kolektif itu? Keanggotaan Weda Posana. Keanggotaan Weda Posana Ashram terdiri dari anggota kehormatan yang yaitu seorang yang karena jasa dan pengabdiannya dalam menegakkan ajaran Weda serta bersedia bergabung dengan WPA. Anggota biasa, yaitu mereka yang mendaftarkan diri menjadi anggota yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dengan organisasi. Persyaratan menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi WPA. Pasal 5 keanggotaan WPA terbuka bagi setiap orang yang ingin belajar Weda dan visi misi dan tujuan yang sama dengan WPA, yaitu menegakkan ini 5 pilar ini. Tidak ada kata-kata Pancasila penegakannya. Bagi yang ingin mendaftar diri menjadi anggota harus mengisi formulir pendaftaran dan bersedia di Dikse Bot ini. Yang ingin menjadi anggota WPA wajib mendaftarkan diri dan harus mengisi formulir pendaftaran dan bersedia di Dikse Upanayana Pewintenan Saraswati melalui upacara Agnihotra. Ya, mana upacara drestenya, lokal jeniusnya mana? Ini udah jelas disebutkan ini. Pewintenan saja, Pewintenan Saraswati istilahnya di pasal 5 angka 2 menyebutkan bahwa anggota bersedia dan sanggup didikse di Wintan Saraswati melalui upacara Agnihotra. 3, selanjutnya mau belajar sendiri atau kelompok dalam kelompok belajar yang ada di masing-masing cabang WPA. Pasal 6, hak dan kewajiban anggota. Setiap anggota Weda Posana Ashram berhak memiliki hak suara dan hak pendapat, memiliki dan memilih dan dipilih menjadi pengurus, mengajukan petisi atau hak angket, mengusulkan diselenggarakan sabut. Sudah ini persyaratan umum. Kepengurusan.
Pasal 8 tentang kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota yang dilaksanakan dalam Sabha Agung Mahasabha WPA. Ini kekuasaan tertinggi di WPA ada di pasal 8. Dalam pertemuan atau musyawarah yang disebut Mahasabha. Mahasabha ya pandit-pandit WPA. Persyarat untuk menjadi pengurus pusat Weda Posana Asram, wewenang, tugas dan tanggung jawab disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam akte pendirian WPA. Persyaratan untuk menjadi pengurus WPA, ketua bidang dan ketua pusat adalah pernah menjadi pengurus cabang WPA, berperilaku hidup sederhana, serada dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan yang baik, memiliki kemampuan yang taat kepada Pancasila, taat pada ADART, cerdas berakhlak, berjuang sewa, pelayanan. Nah, saya menemukan ada anggota bidang di WPA itu seorang pandita, tapi dia tidak tahu dirinya dimasukkan di pengurusan ini. Gimana itu maksudnya itu? Saya bisa tunjukkan itu. Ya, tiba-tiba dimasukkan di bidang di WPA pusat. Dia tidak pernah tahu, dia rapat tidak pernah tahu, tapi di susunannya ada apa dengan WPA? Ya. Masa kepengurusan ya sebentar lagi 2022 ini udah berakhir masa jabatannya. Ini banyak aturannya yang memang ada, tapi dia langgar sendiri buku pedomannya. Buku pedoman ini sebagai hukum bagi seluruh Weda Posana, anggotanya dan pengurusnya. Dalam menentukan pengurus pusat saja, seorang anggotanya tidak tahu dirinya dimasukkan di dalam pengurus. Nah, ini transparansi atau transparansinya. Jadi keterbukaan pasal 14 tentang keuangan. Ya, sumber keuangannya setiap cabang para pandita, pinandita, khotri yang muput agenihotra sendiri atas permintaan ya jamana, diharapkan kejujurannya ya dan kesadaran untuk menyetor 10% dari daksina yang diperoleh dan disetorkan ke kas bendahara pengurus pusat melalui korwil masing-masing. Ya, ini sangat luar biasa ya. Ternyata mau dong saya membuat yayasan dengan seperti ini. Jadi sang yajemana, kalau saya ngisi daksina, itu memberikan sesari upah ongkos kepada yang melakukan agnihotra atau semua anggota Weda Posana yang muput upekara, baik itu ritual dreste, pengabenan, puji wali, orang kawin, mebayu dan sebagainya, semua upekara itu jujurlah Anda telah menyetorkan 10%. Ada transparansinya lah keuangannya. Ketika itu tidak masuk, berarti Anda adalah asulinggih Anda. Ya, asulinggih Anda. Karena jelas bagaimana kok bisa anggota Anda terus kemudian dikenain pajak ini 10% dari daksina. Ya, ini aturan Yayasan Weda Posana ada di pasal 4 di bab 6 ya, bab 6 tentang keuangan pasal 14. Cobalah netizen berikan tanggapan di komentar di bawah.
bahwa saya ulang kembali, ini menarik sekali. Pasal 14 angka 3, para pandita atau sulinggih, pinandita atau jero mangkunya, pinandita ageni atau pandita ageni, hotri yang muput ageni orang sendiri, atas permintaan yajamana diharapkan jujur, kejujurannya dan kesadarannya untuk menyetorkan minimal paling pedik 10% uli isi amplop daksine tuh. Dari daksinenya disetor ke yayasan. Nah, luar biasa yayasan ini. Nah, harus transparan dong. Mana laporan saudara? 4. Pengelolaan keuangan ashram hendaknya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sudahkah akuntabel? Sudahkah transparan? Transparan kepada siapa? Kalau Anda merasa yayasan ini untuk Hindu, kenapa website WPA itu terkunci? Harus menggunakan password. Ayo, laporkan transparansi keuangannya. Nah, ini terutama ini yang pajak 10% ini dari daksina, dari upah yang diperoleh melaksanakan upakara ritual itu. Ya, berapa isi daksinanya? 1 sen Anda tidak setorkan dari itu, berarti Anda asulinggih namanya. Mencari profit berarti yayasan Weda Posana ini. Pertanggungjawaban keuangan wajib dilaporkan oleh pengurus WPA pada saat diselenggarakan Sabe Madya dan Sabe Agung. Ketentuan tentang dikse di WPA. Pelaksanaan dikse yang dilakukan oleh WPA tidak boleh bertentangan dengan dan aturan dari PHDI yang mengayomi. Terus kemudian banyak dari pelaksanaan dikse yang dilaksanakan tanpa dikse parikse. Saya tanya, apakah Anda itu sudah taat beragama, menjalankan dharma agama dan dharma negara? Ketentuan dikse parikse aja Anda langgar. Kan sudah banyak saya sampaikan pelanggaran-pelanggaran Anda. Masih juga ngeyel, mengaku benar. Anda telah melanggar pasal 15. Pasal 15 tentang dikse. Itu tidak boleh bertentangan dengan aturan PHDI. Terus tentang bepuji. Yang mendikse Iketot Arnaya. Apakah sudah benar Nabe itu telah melakukan prosesi dikse sesuai dengan parisade? Saya tanya, dikse parise yang dilakukan oleh Nabe namanya Ide Pandita istri petapak Nabe petapakan Suimas Gangge sampai menjadi nabenya Dr. Iketot Arnaya SCMM. Saya tanya, sudahkah melakukan dikse parikse? Ibu Puji, tidak. Terkait dengan pasal 15 tentang pediksaan di bab 7 tentang ketentuan dikse, Anda sudah melanggar. Berapa pelanggaran yang Anda lakukan? Ya, Anda telah melanggar pedoman ini. Pelanggaran sudah terjadi. Lalu ini hanya dipakai administrasi saja, tidak. Ini adalah hukum bagi yayasan Anda. Ya. Ada 2 model dikse yang dilaksanakan di WPA. Pertama, melalui dikse Agnihotra, dikse Upanayana atau dikse yang dilaksanakan bagi anggota baru, calon hotri pinandita. B. Dikse Dwijati, dikse yang dilaksanakan bagi yang ingin menjadi pendeta sulingge. Angka 3, dikse Dwijati yang dilaksanakan ada 3 di WPA, ada 3. Dikse Pandita Ageni, yaitu dikse bagi yang berkeinginan untuk menyucikan diri, meningkatkan sadhana khusus dalam
pelaksanakan upacara Agnihotra. B. Tidak dikse acarya, yaitu dikse bagi yang berkeinginan untuk menyucikan diri, menikahkan sadhana, dan utama mampu memberikan bimbingan, tuntutan, dan pencerahan kepada masyarakat. Contohnya, misalnya Iketut Arnaya Medikse namanya yang tanggal bulan Desember itu menjadi bergelar Ida Pandita Resi Acarya Sri Ranendra Mahadharma. Nah, ini tentang perisaannya. Dikse Sulingge untuk ngeluk kepala seraya, yaitu dikse bagi yang berkeinginan untuk menyucikan diri, menikahkan sadhana, mampu untuk memimpin yadnya Agnihotra, saya garis bawahi. Jadi dikse Sulingge di Agnihotra, di BPA, itu yang mampu memimpin yadnya Agnihotra, dan upacara pancayatnya sesuai tatanan tradisi yang berlaku. Kalau saya kaitkan dengan pasal 14 angka 3, kalau melaksanakan upacara pancayatnya itu harus menyetor dari daksina, dari upah yang Anda lakukan. Seandainya yang sang yajemana itu memberikan upah 1 juta, disetor 10% masuk ke WPA. Kalau kaitkan dengan pasal 14 angka 4, katanya transparansi dan akuntabel. Kalau dikaitkan lagi dengan angka 3, diharapkan para orang-orang yang menjadi pandit ageni, pemangku ageni, para hotri harus menyetor paling sedikit 10%. Dia mentarget pajak istilahnya untuk melaksanakan upekara 10% minimal dari daksina. Coba para yang sudah melaksanakan, yang pernah nur dari Sulingge yang mengaku WPA maupun pemangku saja ya, itu ingat-ingat, tolong dengan jujur dan berani menyampaikan, tanggal sekian saya mengadakan acara pawiwahan anak saya. Saya selaku orang tua nyelekang amplop atau mang daksina, mang upah sama Sulingge ageni itu 2 juta. Dari 2 juta itu tanggal berapa? Nanti tolong kirim datanya ke saya. Saya akan cek ke WPA nanti. Sudahkah menyetorkan dan sudahkah dipotong 10%, sudahkah disetorkan ke WPA? Pasal 16, ABC ke nama ya. ABC ke diksenya. Pasal 16, angka 1, dikse pandita ageni. Memakai ABC ke ide pandita ageni dan tidak memakai ABC ke dari terah atau soroh yang ada di tradisi, khususnya di tradisi Bali. Jadi tidak menggunakan terah sorohnya. Misalnya ide pandita ageni. Kalau dari soroh empu, tidak boleh menggunakan ide pandita ageni empu atau ide pandita ageni resi, ide pandita ageni begawan. Ya. Tapi saya tanya, itu Begawan Yogananda, ide pandita Sri Begawan Yogananda. Begawan itu kan terah. Dikse acarya memakai ABC ke ide pandita acarya ageni dan tidak memakai ABC ke klan atau soroh yang ada di tradisi Hindu. Dr. Iketut Arnaya SEMM memang lagi viral, menjadi sorotan. Itu acarya, ide pandita resi acarya
Sri Rarendra Mahadharma. Mengacu kepada pasal 16 tentang Abhiseka, mengapa tidak ada namanya? Mestinya namanya Ida Pandita Acarya Agni Rarendra, Sri Rarendra Mahadharma, semestinya mengacu kepada pasal 16. Lalu mengapa diberi gelar Ida Pandita Resi Acarya Sri Rarendra Mahadharma? Berarti tidak memenuhi ketentuan pasal 16 buku pedoman atau undang-undang dari Yayasan Wedaposana. Ya. Kemudian syarat-syarat dikse yang dilakukan oleh Dikse Dwi Jati, yaitu syarat pediksaan orang yang berdui jati di WPA. Syarat utamanya A. Vegetarian, B. Laki yang sudah kawin atau nukle, yang wanita yang sudah kawin, ya, wanita yang tidak kawin, dan pasangan suami istri, ya, pasangan suami istri. Umur sudah dewasa. Nah, ketentuan dewasa ini kan menurut hukum berapa? Orang yang sudah menikah itu disebut dewasa menurut hukum. Bagaimana kalau umurnya 19 tahun atau 20 tahun sudah dewasa? Berarti menurut ketentuan Wedaposana itu boleh menjadi sulingih walaupun umurnya 19 tahun. Yang penting orang yang sudah kawin. Itu kalau dikaitkan dengan undang-undang syarat seorang dewasa itu orang yang pernah kawin atau yang sudah pernah menikah, dan atau syarat Undang-Undang Perdata 21 tahun. Orang yang 21 tahun sudah boleh menjadi sulingnya di WPA. Lucu ini. Kalau berdasarkan lontar Sangyang Siwatatu ya umurnya 50 tahun sampai 60 tahun. Paham bahasa Kawi, Sansekerta, memiliki pengetahuan umum, sehat lahir batin, berkelakuan baik, tetap mampu melaksanakan dan memimpin upacara Agnihotra. Nah, itu syaratnya. Mestinya kalau saya menyusun buku WPA ini, itu saya masukkan syarat-syarat seorang Dwi Jati, yaitu syarat yang ada di lontar Sangyang Siwa Sesana. Jadi orang yang bagaimana yang boleh didikse di Dwi Jati, mestinya itu dimasukkan. Ini aja dewasa aja sudah berpikir, orang yang baru 21 tahun sudah boleh dia menjadi seorang sulingge. Bagaimana dengan keadaannya dia masih istilahnya pubertas sejalan, kebutuhan jasmani rohani masih membutuhkan, membiayai anak, ya akhirnya ya bingung sendiri. Ada banyak yang suling-suling yang muda, jadi belum siap mental untuk menjadi seorang sulingge. Perubahan aturan organisasi dan pembubaran Wedaposana, perubahan-pembubaran yang tidak penting bagi saya untuk saya baca. Pembubaran Wedaposana ashram yang dapat dilaksanakan melalui Sabha Agung Mahasabha yang khusus diselenggarakan untuk keperluan ketentuan tambahan hal yang belum diatur ditentukan berikutnya. Pasal 22 yaitu penutup. Untuk pertama kali peraturan organisasi WPA dibuat dan diberlakukan berdasar serta disahkan oleh Paruman Sabha Dewan Pembina Yayasan WPA Ashram, ditetapkan di Denpasar pada tanggal 18 Desember 2017. Ya. Peraturannya ini dibuat Desember 2017. Ya. Ditetapkan Denpasar pada tanggal 18 Desember 2017. Akan tetapi Wedaposana berdiri
di depan ini 2012 ya. 2012 berdiri tapi belum punya aturan. Begitu 5 tahun berikutnya baru ada peraturan tentang Weda Posana. Weda Posana sendiri 2012 terbentuknya. Tapi dia sudah memproduksi kolektif, diksi-diksi kolektif mulai 2005. Bagaimana itu semua nyambung itu. Ya. Jadi kembali tentang klarifikasi, bisa enggak menjelaskan ini klarifikasi dari Satya Prema yang sudah mengklarifikasi itu. Tapi kan apa sih jabatannya Satya Prema di WPA? Terus di dalam struktur organisasi WPA, dalam hal klarifikasi itu, apakah ketua, sekretaris, atau bidang humas yang punya wewenang untuk melakukan klarifikasi? Lalu apa kewenangan Satya Prema untuk melakukan klarifikasi? Ya, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah tadi saya sebutkan, utamanya tentang Inyoman Sudirman, anggota Anda yang sudah dihabisi ke tanggal 30 September 2015 bernama Inyoman Sudirman dengan gelar yang Anda berikan yaitu Ide Pandita Agni Purna Diksha, dan April 2022 bulan lalu dia mengaku bahwa di Bali hanya mengadukan pewintenan biasa secara kolektif. Tolong klarifikasi dan pertanggungjawabkan anggota Weda Posana. Ya, pertanggungjawabkan, berikan klarifikasi. Kalau Weda Posana benar-benar organisasi Hindu yang berpedoman kepada Pancasrada, lalu mengapa di dalam buku pedoman saudara itu mencantumkan 4 pilar, itu ajaran Sai Baba itu. Menyebutkan memang Pancasila, tapi pedomannya di sana kenapa tidak menggunakan Pancasrada? Okay. Begitu saja ya kita bincang malam seperti ini untuk membuat fresh pikiran saya, membaca yang menjadi perlu kita ketahui dan umat ketahui apa dan bagaimana sesungguhnya WPA, ketentuan di WPA seperti apa. Nah ya, demikian, semoga kita dalam keadaan lindungan Ide Sang Yang Widiwasa, Ide Batara Batari Sami para leluhur, dumugi Asong Kartawara Nugraha Ide Mapaica, manasane becek, pepinasane becek, mapaica pemargi sane muaste melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Dumugi tetap kebenaran adalah kebenaran, bukan kebenaran palsu, bukan kebenaran kamuflase, bukan mencari-cari pembenar atas kesalahan yang telah diperbuat. Om Santi, Santi, Santi. Om.